Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Melanjutkan kajian Al-Hubb fil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithul Quran anil hubbi al-kasbi minal insan lillah. Wa huwa al-hubb alladhi yatanama lillahi azza wa jalla. Apa yang dinamakan dengan al-hubb al-kasbi, bahwa kemarin dijelaskan bahwa hub itu ada dua arah. Pertama adalah hubbul qadim, yaitu yang memang Allah berikan kepada manusia sejak manusia masih dalam alam ruh. Dan yang kedua adalah balasan untuk cinta tadi yang dinamakan al-hub al-kasbi minal insan lillah. Wa huwa al-hub, yaitu sebuah cinta alladzi yatanama lillahi azza wa jalla, yang terus berkembang dan terus membesar. Cinta tersebut hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asulukil insan wa istijabatihi li raghaibir ruh, yang mana dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan manusia yang sesuai dengan keinginan-keinginan murni, keinginan-keinginan suci dari jiwa manusia. Wa ma'aziyadatil iqbal ala dzikrillahi wa muraqabatihi, dan juga dengan adanya selalu berusaha untuk menambah ibadah-ibadah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menambah untuk merasa lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa min haditsil Quran an hadzal hubb al-kasbi qaulullah azza wa jalla. Salah satu penjelasan dalam Al-Qur'an mengenai hub al-kasbi yaitu ayat yang tersebut dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Nah, di sini ada beberapa ayat yang menjelaskan bahwa memang manusia itu memiliki cinta kepada Allah, dan semakin membuat cinta tadi semakin menambah besar, yaitu apa? Kahubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman memiliki cinta yang lebih besar untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu qauluhu azza wa jalla, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, di sini ayat dari surat Al-Imran menjelaskan bahwa qul in kuntum tuhibbunallah, bahwa ketika kamu mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa minhu qaulu subhanahu wa ta'ala fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Nah, itu menjelaskan bahwa ada sekelompok manusia yang memang memiliki cinta yang besar dan cinta yang suci kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin mal makna al-murad bihubbil insan lillah. Nah, tinggal bagaimana kita memahami bahwa apa sih yang dimaksud dengan cinta manusia kepada Allah. Wa kaifa yata'attal lil insan ay yuhibba rabbah. Dan bagaimana mungkin atau bagaimana caranya manusia itu memiliki rasa cinta yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk jawabannya Syekh Buti menjelaskan finnasi man yadhhabuna ila anna al-hubba bi ma'nahu al-haqiqi innama yakunu bainal mutajanisain. Bahwa ada beberapa manusia, ada beberapa orang yang menjelaskan atau yang berpendapat bahwa cinta itu hanya bisa dirasakan hanya untuk dua jenis minal andad, dari orang yang berbeda, seperti laki-laki dan perempuan dan lain-lain. Fal insan innama yattajihu bil hubbi ila insanin mithlihi. Manusia itu ya merasa cinta hanya untuk kepada manusia yang lain. Au ayyi syai'in, atau kepada hal-hal yang lain yang sifatnya itu mimma tudrikul hawas, yang memang dapat dirasakan secara panca indera. Jadi ada beberapa orang yang menjelaskan bahwa cinta itu memang hanya untuk fisik saja, hanya untuk empirik saja. Dia nggak ada cinta untuk spiritual, nggak ada cinta untuk ruh, nggak ada cinta untuk jiwa. Bahwa cinta itu yang murni sebuah peristiwa atau sebuah fenomena yang hanya difahami oleh pengalaman manusia saja. Allati yatamatta'u bihal insan, yang memang manusia tadi menganggap senang atau menganggap baik atas perasaan tadi. Ka'an yu'jibu minhu bisyakli alladhi yarah. Seperti ya orang yang melihat seseorang dengan tampilan yang bagus, dengan tampilan yang cantik, akhirnya dia menyukai tampilan tersebut. Aw bisaut, atau dia mendengar suara alladhi yusri ila udhunihi, atau dia mendengar suara yang indah, akhirnya dia senang terhadap suara tadi. Aw birraihah az-zakiyah, atau dengan mencium sebuah aroma-aroma yang asik, atau aroma-aroma yang wangi, atau aroma-aroma yang harum, allati tafuhu min haulihi wa tusri ila anfihi. Dan itu akhirnya apa? Merasa senang dengan aroma-aroma tadi. Dzalika li anna sillata ma bainal muhibbi wal mahbub. Karena memang
ikatan yang terjadi antara orang yang mencintai dengan orang yang dicintai, atau ikatan orang yang mencintai dengan sesuatu yang dicintai, itu ya laisat illal ain, ya, tidak lain tidak bukan kecuali ya yang hanya dibuktikan oleh mata, allati taro, yang dapat melihat, awil uzun, atau dibuktikan dengan telinga, allat tasma, yang bisa mendengar, awil anf, atau dibuktikan dengan hidung, alladzi yashum, yang dapat mencium, awil alfam, atau dibuktikan dengan mulut, alladzi yatadzawwaqu, yang dapat merasakan. Wa minal ma'lum anna Allah azza wa jalla la sabila li syai'in min hadhil hawas ila al-ihsasi bihi. Nah, terus bagaimana kita mengatakan bahwa ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, sedangkan Allah sendiri tidak mampu untuk dilihat dengan mata, tidak mampu didengar dengan telinga, dan tidak mampu dirasakan dengan indera-indera yang lain. Wa min thamma, oleh karena alasan tersebut, fa inna sabilal hubbi minal insan lillah masdudun bal maqtu'. Oleh karena itu ya maka cinta manusia kepada Allah itu bukan sebuah hal yang mungkin, karena tidak mungkin bisa dibuktikan dengan panca indera tadi. Nah, hadza ma yaqulu ba'dun nas, itu adalah salah satu pendapat yang memang dipahami oleh sebagian manusia. Wa huwa ma yahmiluhum ala ayyulu hubbal insan li rabbih. Sehingga pendapat-pendapat ini akhirnya apa? Membawa manusia tadi, atau menjadikan manusia-manusia tadi itu apa? Pengen mentakwil ayu awilu hubbal insan li rabbih, bahwa berarti ya ketika ada kalimat hubbil insan lillah, atau cinta manusia kepada Allah, itu berarti dengan arti yang harus ditakwil, atau arti yang harus diganti, bukan arti hakikat cinta yang sebenarnya. Haitsu ma warada fi kitabillah aw ala lisani rasulillah, bahwa setiap apapun penjelasan, setiap apapun keterangan yang menjelaskan tentang cinta manusia kepada Allah, maka harus ditakwil, karena untuk cinta sendiri arti secara hakikatnya adalah cinta itu hal-hal yang bisa, hal-hal yang hanya untuk sesuatu yang bisa dirasakan dengan panca indera, sedangkan Allah tidak mungkin bisa dirasakan dengan panca indera, sehingga arti cinta itu harus diganti, harus ditakwil dengan cara bittibai awamirihi wal intiha an nawahi, yaitu dengan cara bahwa cinta itu ya bukan sebuah perasaan, cinta kepada Allah itu bukan sebuah perasaan, melainkan hanya sebatas perilaku manusia saja yang dekat dengan Allah, yang menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Nah, wa aqulu inna ikhrajal hubb huna an ma'nahu al-haqiqi. Nah, di sini kata Syekh Buti, justru ketika arti cinta itu ditakwil dengan arti perilaku, bukan dengan arti perasaan tadi, itu justru akan menimbulkan beberapa masalah di dalam pemahaman cintanya. Wa ta'wiluhu bit-tha'ah wal ittiba. Kalau kita paksakan bahwa cinta manusia kepada Allah itu adalah bukan sebuah rasa, tetapi hanya sebatas perilaku saja, ya maka kata Syekh Buti, yaj'alul munafiqina fi muqaddimati man yuhibbunallah wa rasulah. Jadi kalau arti cinta itu hanya diartikan atau ditakwil atau diganti artinya bukan dengan arti perasaan yang indah lagi, tapi hanya sebatas perilaku baik terhadap agama, ya maka orang-orang munafik pun ya dikatakan mencintai Allah. Karena memang munafik ya taat kepada Allah secara lahir. Jadi kalau cinta itu diartikan sebagai taat atau diartikan sebagai mengerjakan hal-hal yang baik, ya maka cinta ini juga akhirnya apa? Memuat perilaku-perilaku orang munafik. Iz innahum, karena sesungguhnya orang-orang munafik, au aktsaruhum, atau kebanyakan dari mereka, yuti'unallah bittibai awamirihi wal intiha an nawahi. Karena memang sering kita jumpai bahwa orang-orang munafik sendiri ya taat kepada Allah dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Bal rubbama balaghu fi dzalik, malah kita bisa melihat ada orang yang lebih rajin lagi dalam beribadah, lebih besar lagi rasa taatnya kepada Allah. Tetapi ya li'annahum yaj'aluna ta'atahum adh-dhahirah ghita'an likufrihim al-batin. Tetapi ya tujuan mereka itu tunduk kepada Allah, tujuan mereka beribadah kepada Allah ya sebagai kamuflase saja, supaya mereka tidak dikatakan kafir, supaya mereka mendapatkan keamanan, supaya mereka mendapatkan image yang baik, citra yang baik oleh sekitarnya. Oleh karena itu, kalau arti cinta itu diartikan sebagai ketaatan atau sebagai tingkah laku yang baik, maka ya orang munafik pun bisa dikatakan cinta kepada Allah. Warubba rajulin yuti'allaha, banyak sekali manusia yang taat kepada Allah, wa yuhadhirul wuqu'a fil muharramat, dan dia menjaga diri supaya tidak terjatuh dalam kemaksiatan, bisa ikin min mujarradil khaufi min azabihi,
itu alasannya hanya karena takut kepada siksa Allah. Bihaitsu law alima anna Allah sayaghfiru lahu dzunubahu yaumal qiyamah lam yahmil nafsahu ala tiba'il awamir. Jadi kalau dia itu akhirnya yakin atau dia itu tahu bahwa Allah itu akan mengampuni segala kesalahannya, Allah akan mengampuni segala dosanya pada hari kiamat, ya maka pasti orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan motif takut kepada siksa Allah, ya maka akan selesai ibadah kepada Allahnya, karena Allah sudah menjamin bahwa dia itu diampuni dosanya. Lam yahmil nafsuhu ala tibail awamir, maka dia sudah berhenti, maka dia sudah selesai untuk apa? Menjalankan segala perintah Allah. Wala ala tarkil ma'asi, dan dia pun akan sering melakukan kemaksiatan karena dia beribadah kepada Allah atau karena dia menjauhi maksiat itu, ya tujuannya takut akan siksa. Sehingga kalau misalkan dia sampai tahu atau dia itu yakin bahwa Allah mengampuni dosanya, dia selesai ibadah kepada Allah. Fata'atun lillah idzan laisat min mustalzamati hubbihi lahu azza wa jalla. Oleh karena itu, ya ketaatan manusia yang semacam ini itu tidak menjadi bukti rasa cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal haqqu anna ta'wila mahabbatil insan li rabbih bi ma'na ta'ah wal ittiba tamahhulun. Oleh karena itu, bahwa ketika arti cinta itu dilakukan takwil atau diganti artinya dengan arti yang memiliki makna ketaatan atau memiliki makna meninggalkan maksiat, ya maka itu akan bermasalah. Apa yang akan menjadi tamahul? Itu apa? Memaksakan makna tadi pada lafadz yang tidak memiliki makna tersebut. Jadi adanya pemaksaan makna. Waltizamun lima la yalzam, dan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib pada dasarnya. Nah, sehingga ya memiliki masalah secara pendekatan bahasanya. Ala annana naqul inna thubuta mahabbatil abdi li rabbih yastalzim ta'atahu lahu fil jumlah. Ya memang kita harus akui bahwa setiap manusia yang cinta kepada Allah atau semakin besar cinta kepada Allah atau semakin kuat cintanya kepada Allah, maka pasti akan dibuktikan dengan semakin besarnya ketaatan manusia kepada Allah tadi. Nah, tapi walakinal aksa laysa bisahih, tetapi tidak bisa kita katakan sebaliknya. Yaitu bisa misalkan kita mengatakan karena dia itu taat kepada Allah, maka itu membuktikan bahwa dia itu cinta kepada Allah. Enggak, karena korelasi ini tidak sebanding atau tidak ada perbandingan, tidak ada korelasi dalam kaitannya bahwa ketika cinta dan taat itu menjadi korelasi yang searah. Enggak, tapi itu sangat berbeda sekali. Memang orang yang cinta kepada Allah pasti akan membuktikan ketaatannya kepada Allah, tetapi tidak bisa kita katakan orang yang taat kepada Allah itu merupakan salah satu bukti cintanya dia kepada Allah atau menjadi bukti cinta kepada Allah. Inna ta'atal abdi rabbahu la tastalzim hubbahu lahu. Ya manusia itu kalau dia ibadah kepada Allah, dia takut pada Allah atau dia itu meninggalkan kemaksiatan, bukan berarti manusia tadi cinta kepada Allah. Karena fa baina ta'atillah wa mahabbatihi umumun wa khususun mutlak. Karena korelasi yang terbangun antara cinta dengan taat itu ya tidak bisa kita katakan sama atau tidak bisa kita katakan satu arah, tapi itu ada dua arah yang berbeda. Summa innana naqul, kemudian kita mengatakan innal zihab ila anna nawafidhal hubbi ma bainal muhib wal mahbub mahsuratan fil hawas al khams. Tadi Syekh menjelaskan bahwa ada salah satu atau ada sekelompok manusia yang berpendapat bahwa cinta itu hanya sebatas rasa yang dibuktikan dengan panca indera. Nah, di sini Syekh mengatakan kalau nawafidhal hub, jadi sebab-sebab cinta atau proses-proses cinta itu hanya dibatasi dengan panca indera saja, ya batilun minar ra'i wal qaul, ya maka itu salah secara filosofi dan juga salah secara pendapat. Ya, fal basirah al batinah fil insan aqwa idrokan wa ta'assuran min basari adh-dhahir. Karena mata hati manusia itu terkadang lebih memiliki ketajaman, terkadang lebih memiliki rasa yang lebih kuat dibanding mata zahir manusia. Wal qalbu adaqqu dirayatan. Nah, hati itu sangat bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Wa minal udhuni fima yusma' wa minal anfi fima yusham. Jadi hati ini terkadang dia itu bisa memiliki arti atau bisa lebih memahami arti atas apa-apa yang tidak mampu dipahami oleh mata, yang tidak mampu dipahami oleh telinga, dan apa-apa yang tidak mampu dipahami oleh
oleh indera pendengar yang lain atau indera penciuman yang lain. Wa min thamma fa inna jamalal ma'ani al-mudrakah bil aqli katsiran ma yakunu ashaddu ta'siran 'alal insan min jamalis suwar adh-dhahirah lil a'yun. Nah, oleh karena itu bahwa ketika hati itu sudah condong kepada sesuatu yang baik, ya maka itu akhirnya apa? Menjadikan sesuatu tadi itu lebih bernilai meskipun mata tidak mampu melihat hal-hal tadi. Karena memang terkadang hati itu tidak bohong dalam soal rasanya, sehingga terkadang banyak sekali hal-hal yang tidak mampu dipahami, tidak mampu dirasakan oleh mata, tetapi mampu dibuktikan oleh hati. Sehingga disitulah hati lebih memiliki pengaruh yang kuat untuk menentukan apakah saya senang dengan hal ini atau saya tidak senang dengan hal ini. Wa min jamalil aswat adh-dhahiru lil adhan, dan terkadang juga kita mendengar lagu-lagu, mendengar suara-suara yang indah, itu lagi-lagi ujungnya nanti diseleksi lagi oleh hati, oleh perasaan kita. Apakah lagu yang indah ini kita senang atau kita tidak senang? Karena banyak lagu-lagu yang indah nadanya, enak nadanya, tapi tetap saja tidak disukai oleh manusia. Nah, itu menunjukkan bahwa hati manusia itu memiliki pengaruh atau memiliki kontrol yang lebih dibanding dengan pengaruh-pengaruh yang ada pada panca indera manusia. Fala yungkiru idzan al-ma'na al-haqiqi li hubbil insan li rabbi azza wajal. Ya makanya tidak ada alasan untuk menolak arti cinta manusia kepada Allah dengan arti cinta yang tidak mampu dipahami oleh panca indera, atau tidak bisa kita tolak. Di situ ada cinta spiritual atau ada cinta yang abstrak, ada cinta yang maknawi yang tidak mampu dipahami oleh panca indera. Itu tidak bisa kita tolak karena tadi bahwa hati saja yang abstrak sifatnya dan spiritual sifatnya itu terkadang mampu memberikan kontrol kepada hal-hal yang apakah ini disukai oleh panca indera atau tidak. Illa man qa'ada bihi al-qusr 'anil idrak ila mustawal bahaim. Ya memang kecuali manusia tadi sudah tidak mampu atau sudah tidak memakai seleksi atau sudah tidak memberikan filtrasi dari hatinya kepada hal-hal yang dia sukai. Mungkin dia hanya melihat sesuatu dari segi hawa nafsunya, atau dia melihat sesuatu itu hanya dari keinginan-keinginan semuanya sehingga tidak melibatkan hatinya sama sekali. Ya dialah orang-orang yang akhirnya mengatakan bahwa ya cinta itu hanya berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya materi atau hal-hal yang sifatnya fisik. Falam yatajawaz hududa ma tudrikul hawas. Ya itulah yang akhirnya hanya mendewakan panca inderanya untuk menjadi sumber kebaikannya atau menjadi sumber pilihannya. Nah, katsirunahum alladzina asyaqu 'udhama minan nas aw man khayyala ilaihim annahum 'udhama. Bisa kita buktikan bahwa hati itu memiliki kontrol, memiliki filtrasi kepada panca indera itu adalah seperti orang yang menyukai manusia, ya, menyukai tokoh atau senang terhadap public figure atau senang terhadap manusia yang lain. Sami'u bihim malam yarauhum, dia hanya mendengar saja, dia belum pernah melihat sama sekali orang itu, tapi dia senang terhadap orang itu. Walakinna basairahum talaqqat sifatan ma'nawiyah lahum baharatha wa awrathatha minal hubbi wat ta'zim. Dia belum pernah melihat makhluk, dia belum pernah melihat manusia itu, dia belum pernah melihat tokoh itu, dia belum pernah melihat public figure itu, tapi dia senang dengan public figure itu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena mata yang tidak mampu melihat itu, dia akhirnya apa? Ditundukkan dengan keinginan-keinginan yang ada dari hatinya, dari perasaannya. Meskipun dia hanya baru mendengar saja. Oh, ini ada orang Masya Allah baik. Oh, ada orang Masya Allah dia hebat. Ada orang Masya Allah dia mulia. Akhirnya orang tersebut suka terhadap orang tadi. Meskipun orang tadi belum ketemu atau belum melihat secara langsung orang tadi. Nah, tetapi karena memang pendengaran-pendengaran manusia itu akhirnya apa? Diberikan kontrol oleh hati, sehingga akhirnya menunjukkan perasaan yang benarnya, akhirnya dia juga merasakan suka terhadap orang tadi. Mala tastatiul absor an ta'uda bimislihi, yang memang kemampuan hati ini tidak mungkin dibandingi oleh kemampuan mata manusia atau kemampuan panca indera manusia. Wa inni la a'lamu anna fin nasi man qad haymana alaihim hubbal jahid. Seperti misal Syekh Buti di sini menjelaskan ada banyak sekali orang itu sangat suka, sangat senang atau ngefans atau mencintai salah satu ulama yang namanya Al-Jahid, ya, ulama Mu'tazilah. Lima ra'ahu min rasyaqati bayanihi wa khiffati ruhi. Karena memang Al-Jahid ini ketika membuat syair, Masya Allah syairnya indah, ketika menjelaskan suatu penjelasannya mudah difahami, mudah dicerna, mampu menyederhanakan hal-hal yang rumit, wa sa'ati ilmihi, dan sangat luas sekali pengetahuannya. Akhirnya banyak orang yang suka terhadap Syekh Al-Jahid tadi atau ulama yang bernama Jahid tadi. Nah, kesukaan itu muncul karena dia belum pernah, meskipun dia belum pernah melihatnya,
cuma pernah membaca karyanya, pernah mendengar cerita-ceritanya, sehingga hati pun akhirnya condong, perasaan manusia pun akhirnya condong terhadap Jahid tadi, akhirnya merasa senang. Yang kalau orang itu melihat Jahid seperti apa, lama waqat absaruhum minhu illa al aqbahi surah, karena ya Jahid itu secara bentuknya ya memang dia tidak ganteng-ganteng amat dan dia tidak bagus-bagus amat, dia sangat-sangat buruk sekali secara bentuk manusia, dia tidak bagus. Yang orang kalau melihat itu ya nggak mungkin senang dengan orang model seperti itu, nggak mungkin muncul perasaan senang, karena memang bentuknya Jahid itu ya ada kekurangan, ada kecacatan di dalam tubuhnya, yang mana kalau tidak didukung dengan kebaikan-kebaikan yang sifatnya abstrak tadi, orang-orang nggak mungkin senang terhadap al-Jahid tadi. Nah, idzan fal jamal lahu maqayis ma'nawiyah yudrikuhal aql. Nah, ini di sini sebagai bukti bahwa keindahan itu bisa juga dirasakan oleh hal-hal yang sifatnya abstrak, yang mampu dibuktikan oleh akal manusia, yang mampu diberikan kontrol oleh hati manusia, yang mampu dirasakan oleh perasaan manusia. Kama anna lahu maqayis hissiyah taltaqituha al-hawas. Dan juga ya keindahan itu yang memang memiliki hubungan juga dengan panca indera manusia, tetapi tidak bisa kita menafikan kemampuan-kemampuan sifat yang sifatnya kemampuan-kemampuan jiwa, kemampuan akal, kemampuan hati yang sifatnya abstrak. Nah, wa min khilali hadza syumul sahha an yusifa Allah bil jamil. Lah kalau kita itu sudah bisa membedakan atau sudah kita bisa membuktikan bahwa keindahan itu muncul terkadang dari sisi yang abstrak dan terkadang dari sisi yang zahir, ya maka kita juga bisa mengatakan cinta kepada Allah yang sifatnya abstrak pun, yang sifatnya imateri ini, yang sifatnya non material ini ya bisa kita katakan ada muncul rasa cinta di situ. Karena memang manusia menyukai sesuatu pun terkadang tidak hanya berdasarkan kepada panca inderanya, tapi dia kembalikan lagi kepada ketentuan-ketentuan perasaannya. Nah, wa saddaqa Rasulullah al-qail innallaha jamil yuhibbul jamal. Nah, Allah itu sangat indah dan menyukai keindahan. Nah, itulah bukti innallaha jamil itu adalah sebuah hal yang abstrak yang tidak bisa dibuktikan dengan panca indera, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, dan tidak bisa didengar. Tetapi karena hal-hal abstrak ini menjadi kontrol atau menjadi filter dari keinginan manusia, dari perasaan-perasaan manusia, akhirnya itulah yang menunjukkan bahwa cinta juga bisa dibuktikan dengan hal-hal yang sifatnya bukan panca indera. Wal jamalu mahbubun bikulli ma'anihi wa anwa'ihi al-hissiyah wal ma'nawiyah. Sehingga kalau kita sudah bisa memahami ada keindahan-keindahan yang bersumber dari hal-hal yang sifatnya materi, dan juga ada keindahan-keindahan yang bersumber dari sifatnya yang abstrak, ya maka kita katakan wal jamal mahbubun bikulli ma'anihi. Ya memang keindahan itu ya hal yang menjadi daya tarik bagi manusia dengan segala macam jenisnya. Ala anna jamalallah hawa'an wa'ahu kullaha. Nah, tapi yang membedakan ini adalah bahwa keindahan Allah Subhanahu wa taala ini adalah menjadi sumber dari keindahan makhluk-makhluknya. Dzalika li anna jamal al-ashkal, karena keindahan-keindahan bentuk-bentuk materi, jenis-jenis manusia, wazuhur warroyahin, keindahan-keindahan bentuk manusia atau apa? Kecantikan manusia, baik aroma-aroma yang baik itu laisa fil haqiqah illa jamalullah azza wajal. Itu pada dasarnya adalah hanya merupakan salah satu bukti dari keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena idhuwa mubdi'uhu, karena Allah yang membuat keindahan tadi, yang menciptakan keindahan tadi, wa huwa munsyi'uhu, dan Allah yang menciptakan keindahan tadi. Wa inna nadhira ila suwaril jamal wa ashkalihi al-kathirah idza jama'a fin nadhir ilaiha baina ru'yatil ain wa ta'ammulil fikri la budda an yarhala bi fikrihi anis suwar al-mar'iyah amama ainaihi. Nah, tapi ketika orang itu dalam melihat hal-hal yang wujud di dunia secara empiri, secara panca indera, tetapi dia juga mampu melibatkan perasaan-perasaannya, dia juga mampu melibatkan jiwanya, dia mampu melibatkan hatinya, ya maka yang dia lihat keindahan-keindahan fisik ini akhirnya apa? Dikembalikan lagi dengan keindahan-keindahan yang sifatnya abstrak, yang sifatnya di jiwa manusia. Ila musyahadatil mukawwin wal mubdi. Sehingga ya yang tergambar jelas atau yang akhirnya muncul setelah keindahan-keindahan duniawi ini, yang dia rekam, yang dia simpulkan, akhirnya muncul yaitu keindahan yang mulia, yaitu kan dia keindahan yang paling indah, yaitu keindahan yang hakiki, yaitu musyahadatil mukawwin wal mubdi, yaitu apa? Keindahan
zat yang menciptakan keindahan tadi. Yaitu kemuliaan zat yang menciptakan kemuliaan tadi. Fa'ainahu tazighani fis suwar wal ashkal. Matanya melihat hanya sebatas hal-hal yang sifatnya empirik saja, yang sifatnya material saja. Tapi wa fikruhu ghaibun anha mustaghriqun fi musyahadatil jamil alladzi abda'aha wa sawwaraha kama yasha. Tetapi hatinya, perasaannya, keyakinannya, jiwanya itu apa? Tenggelam dalam keindahan yang sudah tidak mampu digambarkan oleh panca indera, yaitu keindahan Allah Subhanahu wa taala. Idzan fahattal hawas al-basyariyah laha nasibun min ru'yati jamalillahi azza wa jalla. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa memang dalam menyaksikan keindahan Allah itu tidak serta-merta kita lupakan kemampuan-kemampuan panca indera. Panca indera juga memiliki bagiannya untuk melihat keindahan Allah Subhanahu wa taala. Wala raiba anna man ahabballaha ahabbahu bi basari allazi fi wajhihi wa bi basirati allati fi qalbihi. Nah, bahwa ketika orang itu mencintai Allah atau mencintai yang apa yang Allah cintai, ya maka dia juga pasti akan mencintainya dengan matanya, dan dia juga pun akan mencintai dengan perasaannya. Amal basar fa ma'khudun bi jamali sun'ihi. Kenapa mata juga mencintai hal-hal yang indah tersebut? Karena memang mata tadi melihat keindahan pada hal yang sifatnya fisik. Ya. Wa amal basirah, adapun mata hati ataupun jiwa manusia, fa ma'khuzatun bi kamalihi wa 'azimi sifatihi. Itu apa? Karena merasa indah, merasa sabar, merasa sadar bahwa di situ ada zat yang menciptakan keindahan tadi. Sehingga ketika melihat suatu ciptaan yang indah, akhirnya apa? Memberikan kesimpulan bahwa di belakang itu ada penciptanya, ada zatnya yang menciptakan keindahan tadi. Ala anna qad alimna annal jamal laisa wahdahu as-sabab al-ba'its 'alal hub. Tidak bisa kita katakan bahwa sebab atau faktor yang menjadikan keindahan itu adalah cinta. Enggak ya. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa yang membuat sesuatu menjadi indah itu hanya satu. Misalkan adalah rasa cinta. Bukan. Enggak satu-satunya sebab cinta itu ya. Ada sebab yang lainnya, itu al-ihsan. Itu adalah al-ihsan, sebuah kebaikan, sebuah kemuliaan dari zat atau dari seseorang atau dari siapapun. Huwa al-akhir wahid min aham asbabi. Bahwa sebab-sebab yang menjadikan kita itu cinta itu tidak hanya keindahan ya, tetapi juga ada namanya al-ihsan atau kebaikan. Mungkin kita bertemu dengan orang secara sepintas dan kita lihat orang tadi bagus, indah secara bentuknya, maka kita senang melihatnya. Dan juga terkadang kita bertemu dengan orang yang biasa saja secara fisiknya dan biasa saja secara bentuk-bentuk lahiriahnya, tetapi perilaku dia adalah ihsannya, itu adalah perilaku yang sangat baik atau perilaku yang sangat-sangat tidak mungkin bisa ditemukan oleh orang lain. Nah, terkadang dengan hal itu juga akhirnya manusia mencintai orang tadi, meskipun secara tampilan tidak seindah atau tidak sebaik atau tidak sebagus tampilan yang lain, tetapi karena di situ ada al-ihsan yang menjadikan manusia akhirnya mencintai orang tersebut. Nah, wasid kuman qala jubilatin nufus ala hubbi man ahsana ilaiha wa 'azamatu dzat was sifat hiya al-ukhra min ahammi asbabil hub. Nah, ada sebuah peribahasa bahwa jubilatin nufus ala hubbi man ahsana ilaiha. Bahwa apa? Hati itu seringkali condong atau seringkali tertarik pada kebaikan-kebaikan yang orang berikan kepada manusia tadi. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa cinta itu muncul tidak hanya karena melihat keindahan secara fisik, tetapi juga di situ karena muncul adanya al-ihsan, adanya perilaku-perilaku baik yang dibuktikan oleh manusia tadi, sehingga menjadikan orang tersebut cinta kepada orang tadi. Wa 'azamatu dzat was sifat hiya al-ukhra min ahammi asbabil hub. Ada banyak sifat-sifat yang indah, sifat-sifat yang baik, bentuk-bentuk yang baik yang akhirnya menjadikan itu sebab untuk munculnya rasa cinta dari kepada manusia kepada manusia. Wahal fil kauni kullihi illa muhsinun wahid. Dan sedangkan di dunia ini ya tidak ada lagi pencipta kebaikan, tidak ada lagi pencipta keindahan kecuali satu, tasduru minhu ni'am wal ala kullaha. Yang semuanya nikmat, semua anugerah, semua pemberian itu apa? Bersumber dari satu zat tadi. Wahal fil kauni kulluhu illa azimun wahid tafarra'at an azamati ashkalul azamati kulliha. Dan juga di alam dunia ini hanya ada satu yang maha indah, yang maha mulia, yang maha agung, yang akhirnya dari keindahan zat tersebut muncullah keindahan-keindahan yang lain yang ada di dunia. Wahal fid dunya aqilun yajhalu annallaha azza wa jalla. Kalau sudah kita memberikan atau sudah kita memiliki keyakinan bahwa di dunia ini ada yang menciptakan, ada yang membuat indah, ada yang membuat cinta, maka apakah lantas dengan begitu
akal manusia akhirnya apa? Mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata saya, ya enggak mungkin. Nasilu min hadza ilal haqiqah allati la raiba fiha. Dari penjelasan di atas yang panjang ini akhirnya mampu sampai pada satu kesimpulan, yang mana kesimpulannya adalah kesimpulan yang final, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Apa keyakinannya? Analladzi yastahiqul hubba bima'nahu al-haqiqi innama huwallahu wahdahu. Bahwa zat yang hanya berhak mendapatkan cinta dengan arti yang sebenarnya ya hanya Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lain. Karena li'anna asbabal hubbi mujtami'atun bil ma'na al-haqiqi fihi wahdahu. Karena semua faktor-faktor yang menjadikan manusia itu cinta terhadap manusia atau cinta terhadap hal-hal yang lain itu semuanya muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa al-jamil alladzi in akasa jamaluhu wa dhahara fis suwar wal ashkal. Itu adalah Allah adalah zat yang maha indah, yang akhirnya keindahan Allah tadi apa? Dibuktikan menjadi keindahan-keindahan yang ada di dunia. Wa huwa al-muhsin alladzi tafarraqat madzahiru ihsanihi fi anwa'il wasail wal asbab. Dan terkadang faktor yang menjadikan cinta pun ada namanya al-ihsan. Dan Allah lah yang paling pertama kali membuat ihsan, memberikan kebaikan, memberikan anugerah, memberikan nikmat kepada manusia di dunia. Wa hiya kulluha min sun'ihi wa tadbirihi. Semuanya itu adalah muncul dari Allah Subhanahu wa taala, baik segala keindahan ataupun baik segala hal-hal yang sifatnya kebaikan. Wa huwa al-azim al-auhad alladzi danat li'azamatihi sairul qudrat wa khawariqut taqat. Dan Allah lah yang maha perkasa, dan Allah lah yang maha agung, yang akhirnya dengan keperkasaannya ini akhirnya apa? Semuanya tunduk dan patuh kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tau'an au karhan. Baik itu secara paksaan atau secara sukarela, kama qala Allahu azza wa jalla. Jadi intinya adalah bahwa yang membuat cinta itu muncul itu ada beberapa sebab. Di antaranya adalah keindahan. Dan Allah lah yang menciptakan keindahan tadi. Ada lagi sebab namanya al-ihsan. Dan Allah lah yang memberikan ihsan tadi. Dan ada juga keperkasaan, dan Allah yang memiliki keperkasaan tadi. Sehingga ya makna cinta yang sebenarnya itu hanya hak atau hanya berhak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang menjadi sebab, Allah yang menjadi pencipta atas segala kemungkinan, segala faktor yang menimbulkan rasa cinta tadi. Wallahu a'lam.